Halo semuanya, mari ikut kami menjelajahi ruang angkasa untuk melihat sistem tata surya. Berikut ini tujuan pembelajaran dan juga peta konsep pembelajaran. Materi, rotasi, dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Dalam satu kali rotasi, waktu yang dibutuhkan adalah 24 jam. Sedangkan revolusi bumi adalah gerakan bumi berputar pada orbitnya dalam mengelilingi matahari. Akibat adanya rotasi dan revolusi bumi, seperti terjadinya siang dan malam, perbedaan siang dan malam, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari, 8 buah planet, satelit, asteroid, komet, meteor, dan berbagai benda langit lainnya. Matahari adalah pusat dari tata surya. Nah, sekarang kita masuk ke materi planet. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu dan bergaris tengah lebih dari 4000 km. Kali ini kita akan mempelajari 8 planet yang diputuskan dalam keluarga planet Bima Sakti yang mengelilingi matahari. Yang pertama, Merkurius. Merupakan planet yang terdekat dengan matahari yang memiliki jarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari. Planet ini tidak dapat dilihat hanya dengan kasat mata. Planet ini bisa dilihat ketika di saat waktu fajar dan waktu senja. Tetapi Merkurius merupakan planet yang paling terkecil di antara 8 planet lainnya. Venus merupakan planet yang ukurannya hampir sama dengan bumi dan sering disebut sebagai planet kembar. Planet ini terkenal dengan sebutan bintang kejora. Bumi. Pasti kita sudah tidak asing dengan planet ini. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang memiliki kehidupan atau dapat dihuni manusia. Planet ini memiliki diameter sekitar 12.700 km dan akan berevolusi 365,25 hari serta rotasinya dalam waktu 24 jam. Mars atau planet merah. Mars memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan karena berasal dari oksida besi. Komposisi atmosfernya diantaranya karbon dioksida, nitrogen, argon, dan oksigen, dan uap air. Jarak antara planet Mars dengan matahari adalah sekitar 228 juta kilometer atau 142 juta mil. Jupiter adalah planet yang terbesar di antara planet lainnya. Jupiter memiliki garis tengah pada permukaannya sekitar 142.860.000 km dan mempunyai volume sekitar 1.300 kali dari volume bumi. Letak Jupiter sangat jauh dari planet lainnya, namun Jupiter mudah dilihat dengan kasat mata karena ukurannya yang sangat besar dan memantulkan lebih dari 70% cahaya matahari yang diterimanya. Saturnus atau sering dikenal sebagai planet yang mempunyai cincin. Saturnus merupakan planet yang memiliki cincin yang mengelilingi planet karena ukuran cincinnya lebih besar dibandingkan dengan planet lainnya. Uranus memiliki diameter sebesar 50.724 km dan berwarna biru. Memiliki cincin redup vertikal berputar pada poros sejajar orbitnya. Atmosfernya terdiri dari metana, intinya padat, dan metana beku. Neptunus. Planet ini memiliki ukuran jarak dari matahari yaitu sebesar 4-500 juta kilometer. Planet ini membutuhkan waktu selama 165 tahun untuk berevolusi. Gerhana matahari. Gerhana matahari adalah suatu keadaan di mana bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi, sehingga menyebabkan sinar matahari ke bumi menjadi terhalang. Ini terjadi pada saat bulan mati dan bayangannya yang berbentuk kerucut ini menutupi permukaan bumi dan menyebabkan sisi bumi yang tertutup bayangan bulan menjadi gelap atau gerhana.
Jenis-jenis gerhana matahari dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah gerhana matahari total. Gerhana ini disebabkan kondisi di mana piringan matahari tertutup total oleh piringan bulan sehingga tidak ada sedikit pun cahaya matahari yang lolos dari piringan bulan. Yang kedua, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari ini terjadi apabila posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus dengan piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari. Yang ketiga, gerhana matahari hibrida. Gerhana ini disebabkan karena adanya perbedaan wilayah di suatu permukaan bumi. Pada daerah tertentu, gerhana ini muncul sebagai gerhana matahari cincin dan pada lokasi tertentu muncul sebagai gerhana matahari total. Dan yang keempat adalah gerhana matahari sebagian. Daerah yang mengalami gerhana matahari sebagian adalah daerah yang dilewati jalur bayangan penumbra. Pada jalur ini, bayangan bulan memang tidak terlalu gelap sehingga sinar matahari masih dapat tertembus sedikit. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini hanya dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan tepat atau hampir membentuk garis lurus dan bulan berada dalam fase bulan purnama. Jenis dan durasi gerhana bulan bergantung pada jarak bulan terhadap simpulnya di orbit. Jenis-jenis gerhana bulan. Yang pertama, gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi saat seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan. Dengan demikian, matahari, bumi, dan bulan tepat berada di satu garis yang sama. Bulan bergerak dalam orbit mengelilingi bumi dan pada saat yang sama, bumi juga mengorbit pada matahari. Saat bumi berada di antara matahari dan bulan, bumi akan menghalangi sinar matahari yang biasanya memantul dari bulan. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian disebut sebagai gerhana bulan parsial. Gerhana bulan jenis ini terjadi saat bumi tidak seutuhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan masih berada di daerah penumbra. Dengan demikian, masih ada sebagian sinar matahari yang bisa sampai ke permukaan bulan. Sesederhananya, gerhana bulan sebagian terjadi saat matahari, bumi, dan bulan tidak sejajar dengan sempurna. Yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi saat bagian bulan berada di bagian penumbra seluruhnya. Dengan demikian, bulan masih bisa tampak dengan warna cenderung samar, tidak seperti fenomena gerhana yang lain. Gerhana bulan penumbra kecil kemungkinan untuk bisa dilihat. Fenomena gerhana bulan terjadi setiap 195 tahun sekali. Demikianlah penjelasan kami mengenai materi, benda langit, dan tata surya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton.